bahwa apa yang Nabi SAW sabdakan akan terjadi, pasti terjadi. Beliau telah memberitahukan segala sesuatu yang telah, sedang, yang telah dan akan terjadi. Dan hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali. Di antaranya saya bacakan. An Hudzaifah qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalika ila qiyamis sa'ah illa haddatsa bihi hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Dari Hudzaifah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami berkhutbah, tidak beliau tinggalkan sesuatu pun atau sedikit pun juga di tempatnya itu. Jadi ketika beliau berkhutbah itu yang akan terjadi sampai hari kiamat, melainkan beliau menceritakannya kepada kami. Akan menghafalnya orang yang hafal dan akan melupakannya orang yang lupa. Orang yang hafal akan hafal, orang yang lupa akan melupakannya. Di antara yang menghafalnya adalah Hudzaifah Ibnul Yaman. Kata Hudzaifah, Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami berkhutbah. Beliau tidak tinggalkan sedikit pun juga yang akan terjadi, melainkan beliau ceritakan kepada kami. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Dalam hadis yang lain berkata Abu Zaid Amr bin Akhtab, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ida al-minbar fa khatabana thumma hadarat adh-dhuhr fa nazala fa shalla." Berkata Abu Zaid Amr bin Akhtab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami, yakni salat fajar, salat subuh. Selesai salat subuh, beliau naik ke atas mimbar. Kemudian beliau berkhutbah kepada kami sampai datang waktu zuhur. Kemudian beliau turun, lalu salat mengimami kami, itu salat zuhur. Thumma sa'ida al-minbara fa khatabana hatta hadaratil 'asr, thumma nazala fa shalla. Kemudian beliau naik mimbar lagi, lalu beliau berkhutbah kepada kami sampai datang waktu asar. Kemudian beliau turun, lalu salat asar mengimami kami. Thumma sa'ida al-minbara fa khatabana hatta darabatis syams. Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kainun wa a'lamuna ahfaduna. Kemudian beliau menaiki mimbar lagi, lalu beliau berkhutbah kepada kami sampai terbenam matahari, yakni datang waktu salat maghrib. Beliau telah menceritakan kepada kami apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Jadi beliau telah mengkabarkan kepada kami apa saja yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan orang yang paling mengetahui di antara kami ialah yang paling hafal di antara kami. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Dari subuh sampai maghrib Rasulullah SAW berkhutbah kepada para sahabat, tidak turun kecuali untuk salat zuhur, asar. Selesai salat subuh, beliau berkhutbah sampai datang waktu zuhur. Kemudian beliau turun dari mimbarnya, lalu salat mengimami para sahabat. Selesai salat, beliau naik lagi ke atas mimbar, berkhutbah lagi sampai datang waktu asar. Kemudian beliau turun, lalu salat asar mengimami para sahabat. Selesai salat asar, beliau naik lagi ke atas mimbarnya. Kemudian beliau berkhutbah sampai datang waktu maghrib, sampai terbenam matahari dan masuk waktu salat maghrib. Kemudian beliau salat selesai. Dari subuh sampai maghrib. Beliau telah mengkabarkan kepada kami, kata Abu Zaid Amr bin Akhtab, apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan ini bertebaran di hadis-hadis beliau yang diriwayatkan oleh puluhan, ratusan, ribuan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.
Di antara apa yang beliau kabarkan akan terjadi dan telah terjadi, baik sebelum zaman kita maupun pada zaman kita pada zaman kita ini. Di antaranya adalah sabda-sabda beliau yang menjelaskan sesuatu yang akan terjadi dan terjadi benar. Maka dalam risalah atau kitab yang kecil ini, dan tentunya tidak mengumpulkan seluruh hadis yang datang dalam bab atau masalah ini, karena kalau dikumpulkan semua, misalnya kitab akan menjadi tebal dan mungkin berjilid-jilid. Tetapi maksud saya untuk menghidupkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam bab atau masalah ini. Saya batasi pembicaraan hanya apa yang beliau kabarkan akan terjadi, telah terjadi, yang telah terjadi baik sebelum zaman kita ini dan tidak berulang lagi kejadiannya, atau sebelum zaman kita dan berulang lagi kejadiannya, atau yang baru terjadi pada zaman kita ini. Bukan yang akan terjadi. Itu ada kitab tersendiri. Ya. Oleh karena itu kitab ini saya beri judul telah datang zamannya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pertama, telah datang zamannya kaum muslimin belajar menuntut ilmu kepada ahli bid'ah. Majlis-majlis ahli bid'ah didatangi oleh kaum muslimin. Mereka duduk di majlis-majlis ahli bid'ah, mengambil ilmu dari mereka yang pada hakikatnya adalah kebodohan. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyultamasul ilmu 'inda al-asagir." Sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiamat, ayyultamasal 'ilmu 'inda al-asagir. Dicarinya ilmu itu dari orang-orang yang rendah, dari orang-orang yang kecil ilmunya. Al-asagir ditafsirkan oleh yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, yaitu Al-Imam Abdullah bin Mubarak, di antara yang meriwayatkan hadis ini di kitab zuhudnya. Al-asagir yaitu ahlul bid'ah, para ahli bid'ah. Ini telah terjadi dan sedang berlangsung kejadiannya pada zaman kita sekarang ini. Hadis yang mulia ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian dan kerasulan beliau. Apa yang beliau katakan akan terjadi, telah terjadi dan sedang terjadi. Sekaligus hadis yang mulia ini merupakan peringatan yang sangat-sangat keras kepada setiap muslim akan bahaya dan kerusakannya bid'ah dan ahli bid'ah pada diri kaum muslimin. Hendaklah mereka menjauhi bid'ah sejauh-jauhnya, menjauhi ahlul bid'ah sejauh-jauhnya, karena ini bukanlah ilmu. Dan peringatan bagi mereka agar tidak duduk, tidak mendengar perkataan ahlul bid'ah. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW memperingati kita, awas, hati-hati dengan bid'ah.
Soal datang pertanyaan dari sebagian kaum muslimin, apakah orang yang melakukan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat, dia termasuk orang yang tercela? Atau bagaimana? Kalau kita melihat jawabnya, kalau kita melihat kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, orang yang melakukan salah satu tanda atau beberapa tanda dari tanda-tanda hari kiamat, apa yang beliau katakan akan terjadi? Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Ada yang haram, ada yang tidak haram, tapi hilang keutamaan. Seperti beliau menceritakan bahwa nanti seorang hanya memberi salam kepada orang yang dia kenal. Ya? Saya hanya memberi salam kepada antum yang saya kenal, itu kepada antum, itu kepada antum. Saya tidak memberi salam kepada kaum muslimin yang lain. Sebagai salah satu pelaku dari tanda-tanda hari kiamat. Dan perbuatan saya ini bukanlah haram, tetapi hilangnya sejumlah keutamaan yang telah disediakan oleh Islam. Bahwa orang muslim yang baik adalah yang memberi salam kepada orang yang dia kenal dan orang yang tidak dia kenal. Yang tidak dia kenal dari kalangan kaum muslimin. Maka salah satu kebaikan dari Islam, saya tidak mengerjakannya. Ya? Dan lain-lain banyak sekali. Nah, mendatangi majelis-majelis ahlul bidah, duduk di majelis-majelis ahli bidah, salah satu pelaku yang tercela, salah satu perbuatan yang tercela, dan pelakunya tercela. Soal, datang lagi pertanyaan, siapakah ahli bid'ah itu? Apakah setiap muslim yang mengerjakan bid'ah dia ahli bid'ah? Atau lengkapnya pertanyaan itu, apa bid'ah itu? Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Dan siapakah ahli bid'ah? Apakah setiap orang yang mengerjakan bid'ah termasuk ahli bid'ah? Kapan seorang dikatakan sebagai ahli bid'ah? Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan atau muamalat terhadap ahli bid'ah. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana batasan-batasannya. Luas sekali. Kita batasi pembicaraan apa yang dimaksud dengan bid'ah. Bid'ah dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW artinya. Yang masuk dalam arti secara bahasa dan istilah secara syar'iyyah. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Awaslah kamu dari urusan atau perkara-perkara yang baru, muhdats. Setiap perkara yang baru bid'ah. Rasulullah SAW langsung menjelaskan arti bid'ah secara syar'iyyah. Beliau melarang kita dari urusan perkara-perkara yang baru dalam hal apa? Dalam hal din, agama, peribadatan kepada Allah. Karena rangkaian dari sabda beliau ini sebelumnya, fa'alaikum bisunnati. Maka bid'ah terbatas dalam urusan din, agama, peribadatan kepada Allah. Tidak urusan duniawiyah yang berkembang berjalan sesuai dengan tingkat berpikir atau keilmuan manusia. Seperti dahulu kendaraannya kuda dan onta dan keledai. Sekarang kendaraan kita mobil, motor, kereta api, pesawat dan seterusnya. Kalaupun mau dikatakan bid'ah secara lugawiyah, secara bahasa, karena segala sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya itu bid'ah. Tetapi yang dimaksudnya dalam masalah din. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini bid'ah. Berarti bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam din, agama. Baik itu merupakan keyakinan atau peribadatan, merupakan i'tiqad atau peribadatan yang dimasukkan orang ke dalam agama, kemudian dijadikan sebagai bagian dari agama, kemudian dikerjakan dengan niat takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
Apa saja yang tidak ada keterangannya dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimasukkan orang dalam bagian agama, lalu diyakini, kemudian dikerjakan atau diamalkan dengan niat takarrub kepada Allah tabaraka wa taala, dalam rangka taat kepada Allah tabaraka wa taala dengan mengharapkan pahala sekian dan sekian, padahal itu bukan bagian dari agama dan itu perkara yang muhdats, maka itulah bid'ah. Walaupun pelakunya bermaksud baik. Walaupun pelakunya niat baik dalam rangka taat kepada Allah. Tetapi melakukan amal taat kepada Allah harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita buat-buat. Ini bid'ah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW katakan, hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, man ahdatha, barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini, ahdath, mengadakan hal yang baru yang tidak pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, baik secara mujmal atau secara terperinci, atau ada secara mujmal tetapi tidak ada secara terperinci. Saya ulang, baik secara mujmal garis besar maupun secara terperinci, atau secara terperinci saja walaupun mujmalnya ada. Saya berikan dua buah contoh. Yang pertama, tidak ada secara mujmal garis besar dan tidak ada secara terperinci. Contohnya banyak sekali. Di antaranya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan nuzul Quran. Tidak ada keterangan baik secara garis besar maupun secara terperinci, kecuali berbaik sangka, kecuali berihtisan, menganggap baik perbuatan ini karena dalam rangka mengagungkan, memuliakan, meninggikan, memuji, membesarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sama sekali keterangan sandaran baik secara garis besar maupun secara terperinci. Ini kaidah yang besar. Saya hanya menyampaikan. Pikirkan baik-baik. Renungkan. Tahan kemarahan, tahan emosi. Jangan marah dulu sebelum berpikir. Karena ini ilmu. Kalau dikatakan ada contohnya, ada keterangannya secara garis besar apa? Yaitu dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau dikatakan fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari itu aku dilahirkan, pada hari itu pun diturunkan kepadaku Al-Quran. Kalau dia katakan Rasulullah SAW memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Berarti kita boleh memperingati hari kelahiran beliau. Ya subhanallah. Al-muhajirin wal-ansar. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal-ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Yang Allah katakan dia telah redha. Allah telah redha kepada al-muhajirin wal-ansar, para sahabat semuanya, tidak pernah menafsirkan dengan tafsiran yang paling aneh di alam semesta ini. Kalau betul tafsirannya seperti itu, tentu para sahabat lebih dahulu memperingati beliau. Karena tidak ada seorang pun juga
satu kaum, satu masyarakat yang sangat mentakzimkan, mengagungkan, membesarkan, memuliakan, meninggikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lebih dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu mereka mendapat keridhaan Allah dan kita belum mendapat keridhaan Allah kecuali kita mengikuti dengan cara yang baik. Mengikuti siapa? Walladzina was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti mereka, domir mereka itu kata ganti mereka kembali kepada al-muhajirin wal ansar. Dalam hadis itu yang dijadikan contoh oleh para sahabat as-saum, puasa pada hari Senin. Ya? Tapi tidak ada secara garis besar, secara terperinci. Dan memang tidak pernah dikenal oleh kaum muslimin selama 4 abad, selama 3 abad. Contoh yang kedua, ada secara garis besar, tidak ada secara terperinci. Seperti zikir berjamaah. Saya memimpin zikir pada hari ini sekarang, misalnya. Saya mengucapkan lafaz-lafaz yang saya ambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada tidak dalilnya? Ada. Ini yang dikatakan mempunyai dalil secara garis besar. Tetapi secara terperinci tidak ada. Lalu saya pimpin zikir. Mari saudara-saudara sekalian, kita berzikir bersama-sama dengan lafaz yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW. Saya hanya memiliki dalil secara garis besar. Yang terperinci yaitu cara saya berzikir dan cara kita berzikir bersama-sama. Itu yang dikatakan dalil secara terperinci mana. Sering terjadi syubhat di kepala kaum muslimin. Sini punya dalil, ini punya dalil. Yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan sunnah. Mana yang benar? Akhirnya karena kita tidak terbiasa dididik secara ilmiah, jadi bingung. Ah udahlah, dua-duanya benar deh. Kasihan. Maka itu dalil harus dudukkan pada tempatnya masing-masing. Ini yang ulama katakan dahulu bid'ah idhofiyah. Kalau terkait dengan satu sisi ada keterangannya. Lafaz-lafaz zikirnya, keutamaan tentang berzikir, ganjaran bagi mereka yang berzikir, penuh ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi dari sisi lain caranya, kaifiyahnya, sifatnya, bilangannya, jumlahnya tidak ada keterangan. Yang satu pertama secara jumlah, yang terperincinya tidak ada. Nah bagi kita yang tidak tahu tentang qawaidus syara', kaidah-kaidah agama yang patut dipelajari oleh setiap muslim. Ketika dia bertanya, mana dalilnya? Disodorkanlah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan, yang menganjurkan berzikir dengan sejumlah keutamaannya. Demikian juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini dalil. Lalu sebagian kaum muslimin menganggap betul ini. Ini dalilnya ada Bukhari Muslim. Padahal ada satu masalah lagi. Apanya? Kaifiyahnya, caranya. Kalau si muslim ini tahu tentang kaidah-kaidah agama, dia akan tanya, bukan itu yang saya tanyakan kepada saudara. Yang saya kalau tentang keutamaan berzikir, perintah untuk berzikir, ganjaran bagi orang-orang yang berzikir, kita tahu semuanya. Ayat Al-Qur'an dan hadis banyak. Yang kita tanyakan bukan itunya. Yang saya tanyakan sifat dan cara saudara dalam berzikir. Ada yang bisa jawab? Itunya. Secara terperinci. Secara terperinci Nabi mengumpulkan sahabat di masjid, mari berzikir beramai-ramai. Kalau tidak ada, siapa yang mengajarkan kepada kita? Nah, itulah apa yang dikatakan sebagai
bid'ah. Setiap orang yang mengerjakan bid'ah dan telah tegak hujjah kepada dia, ditegakkan hujjah kepada dia bahwa perbuatan itu salah, perbuatan itu bid'ah, telah menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia tetap keras kepala dan tetap melangsungkan mengerjakan bid'ahnya, maka sempurnalah dia sebagai mubtadi', ahli bid'ah. Adapun mengenai hubungan dengan ahlul bid'ah ada perincian yang luas sekali, diterangkan oleh para ulama satu persatunya. Ya, ini salah satu tanda dari tanda-tanda telah datang zamannya, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebelum zaman kita atau pada zaman kita ini. Sehingga yang terjadi apa? Hilangnya nur cahaya ilmiah dari Alkitab dan Sunnah. Kemudian hilangnya pemahaman yang benar bersama pengamalan dan dakwah Islam dengan pemahaman yang benar. Hilang pemahaman yang benar terhadap ilmu Islam, terhadap pengamalan Islam, terhadap dakwah Islam, sehingga salah dalam memahami, salah dalam mengamalkan, salah dalam berdakwah. Hadis yang singkat ini maknanya dalam sekali. Inda min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Juga memperingatkan kepada kita, beliau memperingati kita, hati-hati terhadap orang yang tidak berilmu. Tidak boleh berbicara din kecuali dia memiliki ilmu. Tanda yang kedua, orang-orang yang jahil diangkat sebagai pemuka atau tokoh agama dengan fatwa-fatwanya yang sesat dan menyesatkan. Perkataan saya ini, lafaznya saya ambil dari lafaz Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan ini keras, maka hendaklah mereka menuduh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam keras. An Abdullah bin Amr bin Al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja, yakni zatnya ilmu, dari dada-dada hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi dia mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Hatta idza lam yubki 'aliman, sehingga apabila tidak sisa, tidak tinggal seorang pun alim. Dalam riwayat yang lain tinggal sedikit seorang yang alim itu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia akan mengangkat sebagai pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka yang dimaksud adalah pemuka-pemuka agama yang dikatakan sebagai orang-orang yang alim dalam agama. Juhalan, yang jahil-jahil, atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang bodoh-bodoh. Jadi lafaz jahil saya ambil dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Lalu mereka ditanya,
kemudian mereka berfatwa karena telah dianggap sebagai tokoh dan ditokohkan di masyarakat sebagai tokoh agama, tentu manusia akan bertanya kepada mereka. Lalu mereka pun karena telah ditanya, mereka berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Dalam riwayat yang lain, bira'yihi, dengan ra'yu akal pikiran mereka, yang menunjukkan mereka sangat jauh dari wahyu Alkitab dan Sunnah, dan tidak ada yang sangat jauh dari wahyu Alkitab dan Sunnah kecuali orang-orang yang juhala. Akibatnya apa? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Karena itu perkataan saya diangkat sebagai pemuka atau tokoh agama dengan fatwa-fatwanya yang sesat dan menyesatkan. Itu diambil dari sabda Nabi yang mulia. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Fa'aftau, mereka berfatwa bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Dalam riwayat yang lain dengan ra'yu mereka. Fadallu wa adallu. Bukan hanya mereka sesat, tapi menyesatkan orang lain. Karena apa? Tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berdekat kepada al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jangan tinggalkan para ulama. Pada akhir zaman tinggal sedikit, bisa dihitung dengan jari al-ulama. Karena Allah akan angkat ilmu ini biqabdil ulama. Maka sebelum ilmu ini diangkat oleh Allah dengan dimatikannya para ulama, hendaklah kita menuntut ilmu. Jangan malas dalam menuntut ilmu. Dan kita lihat bahwa pada akhir zaman, pada zaman ini, yang diangkat menjadi tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka agama, sebagian besarnya diangkat oleh manusia, bukan karena ilmunya, tapi manusia yang tidak tahu menahu. Kan ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Lalu manusia mengangkat sebagai pemimpin-pemimpin agama ketua-ketua yang juhala. Telah terjadi dan sedang terjadi. Berapa banyak kaum muslimin beribadah tanpa ilmu, tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Tanya dan tanya, dari mana? Apa Nabi kami, apa Nabi kita bersabda demikian? Apa Nabi kita perintahkan kita seperti ini? Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atii'ullaha atii'ur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kamu menetapkan sesuatu sebelum Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ijabahkanlah panggilan bagi Allah dan Rasulnya apabila Rasul memanggil kamu untuk menghidupkan hati-hati kamu. Banyak, berpuluh ayat Al-Quran. Akhirnya keyakinan kita beribadah tanpa ilmu. Sebagian yang berilmu mengutak-atik ayat Al-Quranul Karim, merubah ke kanan dan ke kiri, seperti perbuatan orang-orang Yahudi. Mengetahui kebenaran, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran dan tidak mengamalkan kebenaran itu. Sebagian dari kita lagi beramal tanpa ilmu, seperti orang-orang Nasara. Dan cara muamalat kita pun cara muamalat ahlul kitab, al-Yahud. Orang-orang Yahudi lah yang pertama kali membuat riba di permukaan bumi ini. Dan mereka juga yang pertama kali membuat bank di Italia. Kemudian timbullah bank konvensional. Dan cara muamalat kita pun cara muamalat ribawiyah, persis seperti perbuatan al-Yahud. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum
Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikit. Makin hari makin jauh, makin cepat kita mengikuti. Tadi sejengkal, 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 kemudian sehasta, lebih panjang lagi, lebih cepat lagi kita mengikuti al-Yahud. Terus sampai Nabi katakan, kalau sekiranya mereka masuk ke lubang bab, pasti kamu akan ikut memasukinya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di negeri-negeri Islam, hampir rata-rata di negeri-negeri Islam ada bank-bank konvensional yang ribawiyah. Dengan kesepakatan para ulama pada zaman ini, bank-bank itu adalah bank-bank ribawiyah, tidak syak lagi, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Dan itu cara salah satu praktek muamalat yang sangat diharamkan dalam Islam, dengan kesepakatan seluruh ulama Islam di dunia ini pada hari ini. Para sahabat paham betul. Padahal Rasulullah SAW tidak beritahukan siapa orang sunnahnya orang yang sebelum kamu yang akan diikuti oleh kamu. La tattabi'una sunana man kanu qablakum. Tidak diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi para sahabat paham. Ini menunjukkan akal mereka bersih, pemahaman mereka pemahaman yang sahih. Mereka dibimbing oleh wahyu Alkitab, wahyu as-sunnah. Guru mereka adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Yahud wan Nasara, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara. Wahai Rasulullah, apakah itu ya al-Yahud wan Nasara? Paman, persis tahu dia. Karena itu orang-orang Yahudi tidak berkutik di bawah kedua telapak kaki para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tanda yang keempat, tersebarnya bid'ah dan firqah-firqah dan tampilnya para dai yang berada di pintu-pintu jahannam. Judul ini terambil dari makna hadis yang panjang dan diambil dari sebagian lafaznya, seperti para dai yang berada di pintu-pintu jahannam. Hadis yang merupakan soal jawab yang sangat besar antara Hudzaifah ibn al-Yaman dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah, manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejahatan. Khawatir aku akan menjumpai atau kejahatan itu akan menjumpaiku. Kemudian Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, dahulu kita berada dalam masa jahiliyah dan kejahatan, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini. Apakah sesudah kebaikan ini akan ada kejahatan? Jawab beliau, iya. Lalu aku bertanya lagi, apakah sudah kejahatan itu akan ada kebaikan lagi? Jawab beliau, iya. Wa fihi dakhan, dan kebaikan itu telah dicampuri dengan kekotoran, kekeruhan. Kata ulama dalam menafsirkan hadis ini, dakhan adalah bid'ah. Qala qultu, kata Hudzaifah, aku bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan kekotoran dan kekeruhan ini? Kata beliau, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi haji ta'rifu minhum wa tunkir. Satu kaum yang akan datang nanti, mereka memakai sunnah bukan dengan sunnahku, mereka memakai petunjuk bukan dengan petunjukku. Lihat, yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi haji. Kalau yang mereka pakai bukan sunnah Nabi, sunnah siapa? Lawan dari sunnah apa? Bid'ah. Jadi mereka ini siapa? Ahlul bid'ah. Atau secara umum masyarakat kaum muslimin. Sehingga bercampurlah amal mereka antara yang hak dengan yang batil, antara yang sunnah dengan bid'ah. Karena itu kata Nabi SAW kepada Hudzaifah, ta'rifu minhum wa tunkiru. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Ada yang kau kenal dari amal mereka karena sama, setuju dengan sunnah, berjalan di atas sunnah. Ada yang kau ingkari karena tidak sesuai dengan sunnah. Ta'rifu minhum wa tunkir. Di antara mereka ada, di antara amal mereka ada yang kau kenal. Kenapa? Karena sunnah amalnya. Dan ada juga di antara amal mereka yang kau ingkari. Kenapa? Karena bid'ah.
berarti bercampurlah antara sunnah dengan bid'ah. Bahkan dalam satu peribadatan saja, sekarang kaum muslim bercampur antara bid'ah dengan sunnah, antara sunnah dengan bid'ah. Seorang akan salat, lalu dia mengucapkan sebelum takbir, lafaz niat, nawaitu usolli fardhu. Ketika wudu, dia ucapkan nawaitu wudu. Bercampur, wudunya sahih. Atau sebagian bercampur lagi dengan yang tidak sunnah. Begitulah. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kejadian pada diri kita, pada keluarga dan masyarakat kita. Yang sunnah bercampur dengan yang bid'ah. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, apakah sesudah kebaikan yang di dalamnya ada kekotoran itu akan ada kejahatan yang lebih besar lagi? Maksudnya lebih kejahatan, akan ada kejahatan, maksudnya kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih menyeramkan lagi. Karena kejahatan itu bertingkat-tingkat. Demikian juga bid'ah itu bertingkat-tingkat, berperingkat, bermartabat. Kemudian dia menjawab, na'am, iya. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Da'i. Du'at bentuk jamak dari da'i. Berarti mereka ini penyeru, mereka dakwah. Dakwah dengan giat sekali. Penyeru-penyeru kesesatan ini ala abwabi jahannam, kata Nabi. Mereka berada di pintu-pintu jahannam. Bahwa dakwah mereka ini adalah akan membawa manusia kepada jahannam. Paham batiniah, paham khawarij dan lain-lain, banyak sekali. Barang siapa yang mengijabahkan dakwah mereka, maka mereka akan lemparkan ke dalamnya. Dan seterusnya dalam hadis yang panjang, dan saya telah syarahkan, jelaskan sebagiannya di catatan kaki di kitab saya ini. Kemudian tanda yang kelima, kaum muslimin meninggalkan agamanya. Dalam hadis yang masyhur, kalau hadis Hudzaifah tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini dari jalan Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dan lain-lain, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur sekali, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum aznab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad, sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kamu berjual beli secara ina dan kamu memegang buntut-buntut sapi dan kamu senang dengan tanaman-tanaman kamu, yakni terbenamnya, terbuainya kamu dalam urusan duniawiyah, tertipunya kamu dalam urusan duniawiyah sehingga melupakan akhirat, dan kamu meninggalkan jihad, maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang kufar untuk menguasai kamu, dan keadaan kamu ketika itu dhullan, hina, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kamu kembali kepada agama kamu. Maka kewajiban kita rujuk kepada din. Kenapa kita diperintah untuk rujuk kepada agama? Apakah kita meninggalkan Islam? Tidak. Yang kita tinggalkan adalah ajaran Islam. Apa yang dimaksud dengan ajaran Islam? Sunnah Rasulullah SAW. Padahal kita telah Islam, kau diperintah untuk kembali kepada Islam. Sebagaimana kita telah beriman, diperintah untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Nah, tetap dalam keimanan, memperbaiki keimanan. Hendaklah keimanan kita sesuai dengan keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah syariatkan melalui Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali kepada agama kamu. Maknanya kamu kembali kepada ajaran Islam yang hakiki, yang sebenarnya, yang didakwakan, yang diajarkan, didakwakan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kembalinya? Pertama dengan ilmu, belajar ilmu din. Kita ambil dari mana? Dari Alkitab dan Sunnah. Atas penjelasan siapa? Al-ulama warathatul anbiya. Siapa mereka? Salafun salih, dan yang mengikuti perjalanan mereka dari zaman ke zaman, di timur dan di barat bumi, dari orang awam sampai orang alim, yang mengikuti perjalanan mereka sampai pada hari ini, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, penerapan amaliyah, diterapkan. Yang ketiga, ad-da'wah ila Allah. Yang keenam, orang-orang kufar menguasai kaum muslimin. Hadisnya ma'ruf.
Hadis hubbud dunya wa karahiyatul maut. Di mana orang-orang kufar pada hari ini berkumpul semuanya mengelilingi kaum muslimin seperti mereka mengelilingi sebuah piring besar untuk makan bersama dengan leluasa, tidak ada yang menghalanginya. Walaupun ketika itu jumlah kaum muslimin banyak, sehingga para sahabat bertanya, apakah ketika itu jumlah kami sedikit? Tidak, kamu banyak seperti buih laut. Allah cabut kehebatan kamu dan ketakutan dari hati orang-orang kufar terhadap kamu. Allah masukkan kelemahan ke hati kamu. Apa penyebabnya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Padahal hubbud dunya wa karahiyatul maut itu sifat yang melekat pada diri setiap orang-orang kufar. Orang kafir dan musyrikin sangat-sangat cintanya kepada dunia karena mereka tidak punya bagian sama sekali di akhirat. Mereka takut kehilangan dunia walaupun mereka tidak memiliki harta benda dunia. Tapi selama mereka di dunia semiskin apapun juga, maka surga bagi mereka. Dinisbahkan, dibandingkan dengan azab api neraka jahanam. Oleh karena itu, sifat orang kufar ini hubbud dunya, maka dengan sendirinya mereka takut mati. Mau bukti? Ceritakan tentang kematian sama si kafir, pasti dia akan menutup telinga, tidak mau mendengar. Hal-hal yang berbau kematian jangan sampai mereka lihat, jangan sampai mereka dengar. Sifat itu sekarang masuk ke tubuh kaum muslimin. Hubbud dunya, lupakan akhirat. Bukan tidak boleh memiliki dunia. Para sahabat memiliki dunia di kedua tangannya. Tapi jisim mereka berjalan di muka bumi, hati mereka tergantung di akhirat. Dunia jadi budak mereka. Kalau kita jadi budak dunia, kematian perlu ditakutin dia. Kalau orang tidak mau mati, tidak suka mati, iya, tabiat. Tapi orang mukmin tidak boleh takut mati. Walaupun kematian itu ditakutin, pasti akan datang, tidak? Pasti. Karena bagi seorang mukmin, dunia ini penjara. Kalimat penjara dunia ini bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Karena dia diuji di dunia ini. Dia tidak bisa mengikuti seluruh hawa kemauannya. Pertama, kedua, apa artinya kesenangan dunia dibandingkan dengan kesenangan jannah? Sesenang-senang seorang muslim di dunia ini, apa saja dia miliki, tapi tetap bagi dia penjara. Dan tidak ada arti kesenangannya itu dinisbahkan dengan jannah. Yang kata Nabi SAW, yang telah meriwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis Qudsi, riwayat Bukhari dan Muslim, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi basharin. Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, yang mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, belum pernah tergerak di hati seorang pun manusia. Itulah al-jannah. Tidak ada artinya kesenangan dunia ini. Sesenang apapun seorang muslim di dunia ini, maka tetap ad-dunya sijnul mu'min, kata Nabi SAW. Dunia itu adalah penjara bagi setiap orang mukmin. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi setiap mukmin. Wa jannatul kafir, dan sorga bagi orang-orang kafir. Sesusah apapun si kafir di dunia ini, maka sorga bagi dia dinisbahkan dengan bakaran api neraka jahanam. Selama mereka hidup di dunia ini, maka jannah bagi mereka. Karena itu mereka hubbud dunya wa karahiyatul maut. Oleh karena itu, ketika si kafir ini mati, maka dia memasuki penjara jahanam. Mulai dari alam barzah, dikubur, disiksa sepanjang masa sampai hari kiamat. Sehingga mereka berkatakan, Ya Rabbi la taqum as-sa'ah. Ya Rabb, jangan kau tegakkan hari kiamat. Karena kalau dikubur saya sudah demikian berat siksanya, apalagi hari kiamat. Adapun si mukmin ketika masuk ke dalam kuburnya, ketika dia mati, maka surga bagi dia. Lepas dari penjara.
Seorang bebas dari penjara senang, bebas hidup di alam bebas. Karena itu ketika di alam barzah dia mengatakan, Ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabb, tegakkan sekarang hari kiamat. Karena kalau dikubur saja dia telah memperoleh kesenangan yang luar biasa. Bagaimana dengan di jannah? Berkali-kali lipat. Lihat perbedaan kehidupan yang asasi antara mukmin dengan kafir. Karena itu harus ada perbedaan, harus ada jarak, harus dipisahkan. Ketika kaum muslimin meninggalkan agamanya, maka amal dia, sifat dia akan serupa dengan orang-orang kafirin, walaupun dia tidak menjadi kafir secara mutlak. Ada yang kufur nikmat. Di antara sifatnya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maka karena mereka cinta dunia yang luar biasa, tinggalkan akhirat. Hatta si muslim yang miskin, yang hanya sehari dapat hanya beberapa lembar rupiah saja, beberapa ribu perak saja, tinggalkan sholat, tinggalkan saum. Bahkan ada yang memuja-muja kepada iblis. Hanya untuk apa? Untuk dunia yang sedikit daripada yang paling sedikit. Ya subhanallah. Sifat. Karena itu menjadi lemah. Akhirnya apa? Allah berikan kehinaan. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-Imam Al-Qurtubi, orang Bardafa ini, Andalus, ulama besar, Imam Qurtubi, terkenal dengan tafsir Qurtubi, menjelaskan tentang kehancuran Andalus dan dikuasai oleh orang-orang kufar. Apa penyebabnya? Penakutnya kaum muslimin, cinta kepada dunia. Mereka takut jihad dan seterusnya, banyak sekali maksiat, perempuan-perempuan tabarrujat di jalan-jalan, mengambil harta orang. Itu Imam Qurtubi di tafsirnya beberapa kali dia menjelaskan tersebarnya kemungkaran, jauhnya orang dari din agama, sehingga orang-orang kufar itu bagaikan singa-singa yang buas yang melalap mereka. Habis, dikikis habis Andalus itu. Penyebabnya kata Imam Al-Qurtubi, kelemahan kaum muslimin. Mereka tinggalkan agama. Sangat takutnya mereka. Padahal bagi si mukmin yang taat, ketika dia meninggalkan dunia, maka terbebas dari penjara dunia. Si kafir apabila meninggalkan dunia, dia masuk ke penjara Jahannam. Bersama siapa? Iblis dan para pengikutnya.